Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, hari ini kita akan membahas ya eh, beberapa contoh soal di bab 6 ya. Bab 6 arus bolak-balik gitu ya. Ya, langsung aja ya. Eh, atau ini kalau ada buku coba dibuka ya, dibuka atau diambil bukunya ya. Coba buka soal-soal yang bab 6 ya. Oke, saya mulai dari soal yang pertama ya. Langsung aja nih saya share ininya ya, whiteboard gitu ya. Oke, udah nampak ini ya, udah nampak whiteboard. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ya, oke, whiteboard udah nampak ya. Ya, bentar, saya harus perbaiki dulu ini ya. Oke, whiteboard udah nampak ya. Halo? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Ya, langsung aja saya mulai soal ini ya, nomor 3 ya. Jadi saya pilihkan soal nomor 3, oke ya. Soal nomor 3. Soal nomor 3 itu. Nah, soalnya adalah rangkaian seri RLC. Ya, saya gambarkan aja rangkaian seri RLC gitu ya. Nah, katakanlah ini generatornya ya. Generatornya ini adalah rangkaian seri RLC. R lalu apa? L ya. Lalu ini C. Oke ya. Nih, rangkaian seri RLC gitu ya. Soal tersebut. Nah, kemudian ini R-nya 400 ohm ya. L-nya 0,9 Henry. Ya, jadi R 400 ohm. Saya tulis saja di sini ya. Di sini R 400 ohm. Oke. Lalu apa? L-nya berapa? 0,9 Henry, 2 mikrofarad ya. L-nya ini L 0,9 Henry ya. Kemudian apa? C-nya apa itu? C-nya 2 mikrofarad ya. C 2 mikrofarad. Ini. Nah, 2 mikrofarad terus kemudian tegangannya dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik beroperasi pada tegangan maksimum berapa itu? 110 volt ya. Hitunglah 110 volt itu ya. Jadi ini 110 volt ini. Nah, ini nggak tahu ini Vmax apa V efektif gitu ya. Oh, maksimum ini ya. Oke, EM. Berarti ini V maksimum ini ya. Oke, berarti ini adalah V maksimumnya ya. PM. Ini adalah PM. Oke, saya hapus dulu lah. Ya, ini adalah PM. Oke.
Oke ya, gitu ya. Pertanyaannya adalah tegangan efektif pada resistor gitu ya, induktor dan kapasitor pada kondisi resonansi ya. Resonansi ya. Jadi kata kuncinya itu adalah resonansi, yang A dulu ya. Yang A dulu. Ya, jadi tanya ini PR efektif. Nah, PR efektif, PL efektif sama PC efektif berapa ini ya? Semuanya berapa ini? Tapi pada kondisi resonansi. Jadi ini omeganya ini adalah omega resonansi ya. Nah, resonansi. Omega resonansi itu berarti apa? Berarti kan sama dengan 1/akar ini LC. Gitu ya. Gitu kan? Nah, itu kita cari dulu ya. Nanti itu berapa? Ya, ini pada saat omeganya omega resonansi gitu ya. Nah, kita cari dulu ya, berapa itu omega resonansinya itu. Oke, kita cari di sini ya. 1/L-nya itu berapa? 0,9 Henry ya. L-nya kan 0,9 Henry. Oke. C-nya berapa itu? Henry atau milih Henry itu ya? Henry, Pak. Henry ya, benar ya. Henry benar ya. Terus mikro itu berapa? Dua mikro ya. Ini masih banyak yang masuk nih, jadi ngerepotin saya ini. 2 mikrofarad ya, berarti apa? 2 kali mikro, -6 ini ya. Nah ini. Nah nanti gini ya. Nah ini. 2 kali 10 -6 ya. Ya, sehingga nanti saya lanjutin di sini ya. Sehingga nanti omeganya, kemudian ini nanti 1/akar berapa? 1,8 ya. Kali, ini nanti ini 10 -6 ya. Gitu kan. Nah, nanti ini sama dengan 1/nanti ini. Akar 1,8 kali. Akarnya -6 itu kan -3 ya. Nah, gini nanti. Gitu. Nanti ini bisa saya tulis. Ini nanti satu di bawahnya ya. Atau di sini ya, biar nanti cukupannya. Berapa nanti ini? Ini 10⁻³ dibagi ini. Akar 1,8. Ya, ini. Ini satuannya adalah apa ini? Radian per sekon ini. Radian per sekon satuannya itu ya. Itu. Nah, kemudian tanya VR ya. Jadi kita cari dulu ininya. Kita cari dulu Z-nya dulu ya. Kalau udah tahu kan kita tahu cari Z dulu. Kita tarik Z-nya dulu gitu ya. Z itu kan sama dengan ini nanti ya. Ntar biar nggak anu ya. Bentar. Ya, jadi kita cari Z-nya dulu. Z itu adalah R² ya.
Ditambah gini kan, kemarin itu ya, XL min XC kuadrat gini kan. Nah, ini ya. Gitu kan. R-nya udah tahu kan ya. R-nya udah tahu. Nah, sekarang kita cari ininya. XC-nya nanti jadi gini nanti ya. R kuadrat plus XL berarti kan ini ya. Omega L dikurangi 1 per omega C kuadrat gini ya. Ini kita akar aja ya. Oke ya. Sehingga nanti ini nanti masukkan aja berapa ini? 400 kuadrat ya. Omega L berapa tadi? 10/3 tadi ya. Akar berapa ini? 1,8. L-nya itu berapa? 0,9 ya. Nih, lalu habis ini nanti ini 1 dibagi berapa ini? Ini 10/3 ya. Ya, per akar 1,8 gitu ya. Kalikan C. C-nya berapa? 2 kali 10 minus 6 ya. Nah, ini nanti kuadrat. Nah, gini ya. Nanti gitu. Sehingga nanti ini bisa saya tulis ini nanti ya. Nanti saya tulis ini nanti. Jadi kalau gitu nanti ini sama dengan akar 400 kuadrat ya. Ini kaliin aja nanti jadi berapa ini? 900 lah gitu ya. Gitu kan? Dibagi akar. Terus ini kurangi berapa itu? Ya, jadi nanti ini jadinya berapa ini? 1,8-nya saya naikkan ke atas saja ya. Jadi gini kan. Akar ini kan nanti ya. Akar 1,8 dibagi berapa itu? 2 kali 10 minus 3 ya. Nah, nanti ini kuadrat, nanti ini, nanti gini nanti ya. Nah, nanti gini ya. Itu kan? Itu. Ya. Oke, biar cukup nanti ini saya hapus ya yang sebelah kiri ya. Ya nanti enggak ini nanti. Ini saya hapus aja di sini. 110 ya nanti. Oke, saya hapus saja. Oke ya. Bentar, saya ini dulu lah. Oke ya, saya lanjutkan di sini ya. Ya, sehingga nanti Z-nya saya taruh di sini ya nanti. Akar 400 kuadrat ya. Plus berapa ini? 900 ya di 1,8 kurangi. Ini nanti ini jadi berapa tuh? Jadi akar 18 bagi 2 itu ya. Atau tulis gini ya. Ini aja deh. Akar 1,8 ya. Bentar. Ya, akar berapa ini? Pokoknya ini ya. Bentar. Akar 1,8 pokoknya ya. Dibagi 2 ya. Ini kali apa? 10/3 ya.
Nah, ini kali 10⁻³ gitu ya. Ini kuadrat. Nah, nanti ini. Oke, gitu ya. Nah, nanti ini coba dihitung ya berapa ya. Nah, setelah tahu Z gitu ya, lalu kita cari apa? Kita cari I-nya nanti ya. I nanti ini. Kita cari I. Itu apa? Itu adalah, coba langsung aja ya, kita cari, tadi kan yang tahu kan PM ya, I efektif lah gitu ya, I efektif. I efektif berarti apa? I efektif berarti kan ini ya, P efektif, nah, gitu kan, dibagi Z gitu kan. Nah, di soal yang diketahui kan PM. Nah, soal diketahui PM, jadi nanti ini gini, jadi nanti ini P efektif berarti nanti ini kan, PM kalian bagi dengan akar 2 gitu ya. Terus kalian bagi dengan Z ini ya. Jadi Z ini kalian hitung lah berapa itu ya. Z ini dihitung, ketemu berapa ya. Nanti masukkan ini, atau nanti bisa juga kita tulis gini lah. Nanti ya apa? PM per Z akar 2 gitu ya. Nanti ini Z-nya masukkan ya. PM-nya kan tadi udah tahu ya. PM-nya di berapa? 110 tadi ya. Ya, PM kan 110 gitu ya. Ya, PM-nya 110 udah tahu kan ya. PM-nya 110, Z-nya ini dicari dulu ini ya. Kalian cari hitungan ini. PM-nya 110 ya. Itu lalu setelah tahu itu nanti kan tanyanya P efektif. Waduh, ini gimana sih? Banyak yang belum masuk ini yang bikin ini. Bentar. Ada banyak yang belum masuk ini apa yang bikin ini. Bikin pikiran saya terpecah ini. Oke, langsung aja ya. Yang terlambat ini bikin saya pecah pikiran. Soalnya harus memasukkan ini ya. Oke ya, ini. Nah, setelah itu kan tanyanya kan PR efektif ya. Begini aja. Kalau PR efektif, ya nanti ini aja nanti. I efektif, ya kalian kalikan dengan R. Nah, gini ya. Ini ya, jadi ini nanti ya. Nanti ini kan ya. Itu ya, P efektif kalikan R. R-nya kan tahu ya. R-nya kan 400 itu. Kemudian kalau tanya PL efektif, ya berarti nanti ini I efektif kalian kalikan dengan XL. Nah, gini kan ya. XL gitu ya. Ya, berarti nanti ini sama dengan apa? I efektif kalikan tadi omega kalikan L gitu ya. Ini ya. Lalu kemudian berikutnya kalau tanya P apa? PC efektif ya. Berarti nanti ini I efektif kalian kalikan XC atau apa nanti ini? I efektif ya kalikan apa nanti? 1 per omega C. Nah ini, nah itu ya. Jadi itu. Jadi langkah-langkahnya satu, tadi apa? Cari omega dulu ya. Langkah-langkahnya itu ya. Cari omega, omeganya ini kan ya. Omega tahu. Setelah omega tahu, cari Z. Z-nya kan ini nih, ini Z-nya. Setelah Z tahu, lalu cari I efektif. Ini kan I efektif. Nah, setelah I efektif tahu, baru kita bisa hitung ini ya. PR efektif, PL efektif, sama VC efektif. Gitu ya. Nah itu ya. Langkah-langkahnya itu untuk menjawab pertanyaan gitu ya. Oke, udah kejawab ya.
Terus kemudian yang pertanyaan B itu apa ini? Tegangan efektif sumber tegangan. Ya udah kita cari tadi ya. Tegangan efektifnya ya udah kita cari tadi. Ini kan tegangan efektifnya berarti kan ini ya. Ini ya, ini kan PM per Z ya. Ini kan pertanyaan B itu ya. Ya, pertanyaan B udah jawab itu berarti kan. Pertanyaan B ya. Oke, coba saya hapus saja ya. Kalau jadi pertanyaan B itu sudah terjawab di pertanyaan A. Gitu ya. Pertanyaan B kan tadi tanyanya apa? Sebentar. Sudah kejawab di pertanyaan A ya. Ya, kan dia tanya ini aja pertanyaan B itu. Tanya V efektif ya. Ya, V efektif ya itu tadi. Apa itu? Kok VZ sih? PM. Ini. PM per akar 2 tadi itu ya. Ya ini nanti ya. 110 per akar 2 ya. Nah ini berapa ini ya? Nah itu. Gampang tuh. Yang A itu yang susah itu ya. Kemudian kalau yang C tegangan efektif pada gabungan LC seri ya udah kejawab tadi ya. Ya, dengan efektif pada gabungan LC seri. Ya, sebenarnya kejawab juga di situ. Atau bisa juga kita gini, kan dia tanya tegangan efektif. Ya, berarti kan dia tanya ini kan, efektif ya. Ya, tegangan efektifnya apa ini tegangan efektif pada gabungan LC seri. Ya udah kejawab itu ya. Udah kejawab ya. Ya sama ya. Sama. Jadi tegangan efektif itu sama. Ini tadi. Berapa itu? 110 per akar 2 ya. Sama. Ya. Kenapa kok sama? Iya, karena generatornya tidak punya hambatan dalam gitu aja. Jawabannya gitu. Kan hambatan dalam generatornya kan tidak disebutkan gitu ya. Oke ya, 110 ya dihitung lah. Jadi sama dengan ini ya, sama dengan ini ya. Apa itu? Pertanyaan C. Itu ya. Itu soal nomor 3 ya. Oke, sekarang lanjut ya. Saya lanjutkan berikutnya ini. Saya pilihkan soal nomor 5 ya. Coba. Soal nomor 5 ini ya. Soal nomor 5. Oke ya. Coba saya bacakan dulu soalnya ya. Suatu rangkaian RLC seri dikenai daya oleh suatu generator yang tegangan efektifnya 100 volt. Rangkaiannya sama ya. Pokoknya rangkaian seri RLC gitu aja deh. Saya tulis saja di sini aja, nggak usah saya gambar ya. Soalnya sama kayak tadi. Nah ini yang baru-baru masuk ini. Membuat konsentrasi saya pecah ini. Rangkaian seri RLC ya. Ya. V-nya, V efektif itu ya. V efektif 100 volt. Oke. Reaktansi kapasitif 1000 ohm. Dan resistansinya 100 ohm ya. Oke, jadi V efektifnya ini ya. V efektifnya itu 100 volt. Reaktansi apa ini?
reaktansi kapasitif 1000 ohm. Resistansinya 100 ohm. Jadi X-nya 1000 ohm ini. R-nya 100 ohm. Nah, gitu. Oke. Ya, gitu ya. Apabila rangkaian dalam kondisi resonansi, maka resonansi ya. Masih banyak yang belum masuk ya. Resonansi ya. Resonansi. Berarti ini omega sama dengan omega resonansi. Aduh, kok banyak yang omega resonansi. Ya. Banyak omeganya sama dengan omega resonansi. Tadi rumusnya apa? 1 per akar LC. Gitu ya. Oke. Oke. Jadi kalau resonansi berarti kan ini. Fisiknya sih ini. 1 per akar LC. Gitu ya. Oke. Nah, apa pertanyaannya ya? Pertama itu tanya impedansi rangkaian adalah 1000 ohm. Benar nggak? Ini pertanyaan benar atau salah ini? Gitu. Impedansi rangkaian adalah 1000 ohm. Benar atau salah? Ya coba kita hitung dulu ya. Tanya impedansi gitu ya. Impedansi rangkaian. Nah, ini. Z berapa? Gitu. Ya, untuk tahu Z kan berarti saya harus tahu XL-nya ya. Kan gitu ya. XL-nya ini berapa? Coba ya, saya cari ini dulu lah. Ini kan diketahui XC ya. Kita tahu untuk rumus XC itu ya. XC itu satu saja ya. XC ya. XC itu kita tahu. XC itu kan ini ya. 1 per omega C gitu ya. Gitu kan? Ya. Berarti kalau gitu XC-nya kan 1000 itu ya. Itu XC tahu kan? XC-nya kan 1000. Omeganya omega resonansi ya. Omeganya kan omega resonansi. Omega resonansi itu adalah tadi 1 per akar LC gitu ya. Terus ini kita kalikan dengan C gitu ya. Ini kan 1 per LC dikalikan C. Gitu. Sehingga nanti ini ya jadinya nanti ini nanti. 1000 ya. Nah, nanti ini jadinya ini nanti. 1 per akar C per L. Nah, gini nanti. Ya. Nah, itu. Atau nanti jadinya ini kalau saya pindah nanti ini nanti jadi gini nanti. Akar C per L ya. Itu nanti sama dengan 1 per 1000 ini nanti. Nah, ini kan ya. Gitu. Atau berarti kalau gitu apa? C per L dikuadratkan ya. Jadi dikuadratkan. Seperti itu ada apa? 1/1 juta ya, atau saya tulis gini aja deh. 10 minus 6 gitu ya. Nah, nanti jadinya itu ya. Nanti C per L itu 10 minus 6. Oke. Nah, coba kita cari ini dulu ya. XL. Oke lah, kita cari XL.
XL itu kan sama dengan apa? Omega kali L ya. Nah, tadi omeganya kan omega resonansi. Jadi nanti apa ini? Seper akar LC. Kalikan L kan gitu ya. Berarti kalau gitu ini apa ini? Jadi ini sama dengan akar ini nanti ya. Akar L per C nanti. Nah, ini ya. Kalau kata lain ya, kalau akar atau pakai ini aja bisa juga ini loh. Kalau akar C per L seper 1000, berarti kalau dibalik berarti kan 1000 ini ya. Kebalikannya ini kan ya. Ini loh. Akar C per L kan seper 1000, maka akar L per C nanti jadinya berapa? 1000 dong ya. Ya, berarti kalau ini sama dengan berapa ini? 1000 kan itu ya. Kebalikan dari ini nanti ya. Kalau C per L kan 1000. Oke. Oke ya. Nah, nanti dari situ sehingga kan gitu. Z apa? Z itu berarti kan ini nanti. R kuadrat gitu kan. Z berarti kan R kuadrat ya. R kuadratnya berapa? Ini ya, 100 ya. Ya, ditambah XL. XL-nya berapa? 1000 ya. XT-nya berapa itu? XT-nya, aduh, bentar, bentar ya. Ya, XT-nya juga 1000 juga ya. Resonansi ya soalnya ya. Oke. Ya, 1000 kuadrat ya. Iya, berarti 0 ini ya. Nah, ini kan. Jadi nanti berapa? Ya, jawabannya 100 ya. Kenapa? Karena ini 0 ini ya. Ini kan 0 ini ya. 0. Jadi ini jawabannya apa? 100 ohm ya. Nah, ini. Karena resonansi ya. Jadi kalau resonansi itu berarti kan Z-nya sama dengan R. Resonansi soalnya ya. Oke. Yang A udah kita jawab. Kemudian apa? Reaktans yang B ya. Reaktansi induktif adalah 100 ohm. Salah ya. Reaktansi induktifnya ini kan. Ini berapa ini? 1000 ohm ya. Nah, reaktansi induktif 1000 ohm ya. Ya. Jadi bukan 100 ohm, salah itu ya. Kemudian kalau yang C, daya rata-rata yang diberikan generator adalah 10 watt. Nah, daya rata-rata ya. Dikatakan daya rata-rata. Oke, saya hapus dulu kalau tanya daya rata-rata ya. Oke. Daya hanya ada pada resistor, kemarin kan gitu ya. Oke, daya hanya ada pada resistor. Ya, ini pertanyaan yang C ya. Yang itu udah kejawab tadi ya. Nah, saya terus ulang jadi. Ini udah kejawab tadi ya. Oke, maaf. Bentar, bentar, bentar. Ini apa sih? Ya, tadi B udah kejawab tadi ya. B itu tadi apa? XL ya, ini tadi ya. 1000 ohm. Gitu kan. Kalau yang kita tanya daya rata-rata ya. Tadi tanya P. P bisa kita gunakan. P itu kan hanya ada pada resistor ya. Bentar, saya lihat dulu. Jadi yang diketahui itu apa? Maksimum apa efektifnya? Oh, efektif. Jadi daya itu hanya ada pada resistor. Jadi nanti daya itu berarti gini nanti. PR efektif ya. Ini. Ya, kita kalikan dengan apa? Efektifnya. Nah, gini. PR efektif ya itu sama dengan
V efektif gitu ya, kalikan kosinus. Ya, kosinus V gitu kan ya kemarin ya. Kosinus V gitu. Nah, itu. Itu ya. Itu VR efektif. Lah, I efektif. Nah, itu nanti bisa kita cari pakai rumus ini aja. V efektif. Ini aja nanti. V efektif ya. Kita bagi dengan Z. Nah, gini nanti. Nah, bisa bisa kita gunakan rumus seperti ini ya. Gitu ya. Jadi itu ya. Nah, sekarang jadi kalau gitu saya bisa nulis ini nanti. Kalau gitu berarti apa? Sama dengan V efektif apa kuadrat ya. Lalu apa dibagi Z. Lalu apa ini? Cos V gitu kan ya. Gitu. Nah, kemudian cos V bisa kita ganti nanti ya. Cos V berarti kalau gitu V efektif kuadrat dibagi Z ya. Cos V itu sama dengan ini nanti. R per Z. Nah, nanti jadi gini nantinya. Ini nanti jadinya ya. Ya, sehingga nanti ini, nah, saya hapus dulu ya. Oke, ntar. Oke ya, sehingga nanti daya ini sama dengan ini nanti apa? Tuh, ada yang masuk. Ini nanti V efektif kuadrat gitu ya. Dibagi Z kuadrat kalikan R gitu ya. Ini nanti. Ya, udah kita masukkan. Tadi V efektifnya berapa? 100 volt ya. Oke, 100 volt ya. Berarti nanti ini nih. Ini 100 volt kuadrat ya. Z-nya berapa? Itu 100 ohm ya. Z-nya 100 ohm. R-nya juga 100 ya. R-nya juga 100 gitu ya. Sehingga nanti jawabannya apa? 100 watt gitu ya. Nah ini ya. 100 watt intinya ya. Oke. Tadi jawabannya salah ya. 100 watt bukan 10 watt. Salah ya. Oke, terus yang berikutnya. Tegangan efektif pada kapasitor adalah 1000 volt. Tegangan efektif pada kapasitor ya. Oke, saya hapus dulu. Dan efektif pada kapasitor ya. Dan efektif pada kapasitor. Oke ya. Aduh. Dengan efektif pada kapasitor. Oke, sini ya. Berarti dia tanya ini. PC efektif. Nah, ini ya. PC efektif bisa kita cari menggunakan rumus ini. I efektif ya. Kalikan dengan XC. Nah, gini kan. Ya, I efektif kalikan XC. I efektif tadi ini ya. I efektif tadi apa ini? V efektif dibagi Z tadi ya. Ini kan. Ya. Jadi nanti bisa kita hitung gini nanti. Jadi I efektif adalah ini kan nanti ya. V efektif dibagi Z. Kalikan aja dengan XC gitu ya. Ya udah. I efektif tadi berapa?
100. Z-nya kan 100 ya. SC-nya berapa ya? 1000 tadi ya. Ya, SC-nya 1000. Iya, Pak, 1000. Ya, benar. Tadi jawabannya apa? Sudah kelihatan ya. Kelihatannya tadi 1000 kan tadi ya. Jadi jawabannya apa? 1000 ya. 1000 apa? 1000 volt ya. Nah, ini 1000 volt ya. Oke, gitu ya. Untuk soal yang nomor 5. Nomor 5 hitung-hitungannya gampang ya. Nggak kayak tadi nomor berapa tadi? Nomor 3 angkanya agak rumit ya angkanya ya. Tapi hitungannya gampang. Oke, mungkin berikutnya supaya kalian juga punya gambaran. Coba saya bahas juga yang RLC tapi bukan rangkaian seri ya. Meskipun kita kemarin bahasnya rangkaian seri ya. Coba kita bahas yang bukan rangkaian seri tapi rangkaian paralel ya. Kebetulan ada soal beberapa soal yang ini juga sih. Yang apa sih yang rangkaiannya itu rangkaian ini. Di monitor nampak whiteboard-nya. Iya, Pak. Masih nampak whiteboard ya? Masih, Pak. Oke, terima kasih. Oke, saya lanjutkan yang rangkaian seri ya. Kok rangkaian seri, maaf. Rangkaian paralel. Saya coba ini pilihkan yang ini aja deh, soal nomor berapa? 10 ya. Ya, coba saya pilihkan soal nomor 10. Ini rangkaian paralel yang nggak kita bahas di teori ya kemarin. Oke lah, saya ini rangkaian paralel ini. Rangkaian paralel. Nah, paralel ini ya. Soal nomor 10 itu. Ya itu rangkaiannya kayak gini. Nah, rangkaiannya saya gambarkan lah. Ini generatornya ya. Ini kan generatornya. Nah, terus ini ada paralel ini. Ya, paralel ini. 3 ini. Nah, ini kan. Yang ini R. Yang ini L gitu ya. Ini L ini. Yang ini C. Oke, yang ini C ini. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Oke, kayak gitulah rangkaiannya. Kemudian yang diketahui maksimumnya ya. Maksimumnya berapa? 50 volt ya. Saya baca V lah gitu ya. V max gitu ya. Epsilon itu ya sama dengan V. Soalnya kan kita anggap hambatan dalam dari generatornya 0 ya. Jadi ini V maksimumnya. Berapa itu? 50 volt ya. Oke, 50 volt. Terus apa lagi yang di situ diketahui ya? R10 ohm. R10 ohm ya. Oke. Di sini R-nya 10 ohm. R10 ohm. Terus apa lagi? L-nya 2,5 Henry. L 2,5 Henry ya. Di sini. Terus kemudian C-nya itu berapa? 0,1 farad ya. C 0,1 farad. Oke, C 0,1 farad. Terus frekuensinya ya. Frekuensi sudutnya di situ kita tahu berapa itu. 2 radian per detik. Jadi frekuensi sudutnya 2 radian per detik satu di sini ya. Oke, di sini dia frekuensi sudutnya adalah omeganya ya. Omega dari generatornya adalah ini. 2 radian per detik. Oke. Terus apa yang ditanyakan di sini? Hitunglah arus maksimum. Arus maksimum ya pada masing-masing elemen. Oke. Jadi nanti pertanyaannya ada 3 pertanyaan itu ya. Arus maksimum berarti tanya ini. Arus maksimum itu ya berarti ini
IRM maksimum ya. Terus apa itu? ILM sama ini juga ya. ICM. Nah ini ya, tanya harus maksimum pada masing-masing elemen. Oke. Itu berapa ya? Itu berapa ya? Nah. Ya. Berarti nanti sebetulnya ini tinggal kita gunakan aja hukum Ohm ya. Jadi kita gini aja, misalkan tanya IRM ya. IRM ya, kita gunakan hukum Ohm. Apa? PM ya dibagi R gini aja kan. Itu ya, PM bagi R. Nah, PM-nya kan 50. R-nya berapa? 10 ya. Jadi nanti sama dengan apa? 5. 5 ampere. Udah jawab ya. IRM. Kemudian pertanyaan kalau tanya berikutnya ya. ILM. Oke. ILM ya. Berapa ILM? Ya, ini. PM. Kita bagi dengan apa? XL. Nah, gini ya. Kita bagi dengan XL. Jadi nanti apa? PM kita bagi dengan ini. Omega kalikan L. Nah, gini. Nah, PM-nya kan udah tahu 50 ya. Omeganya berapa? Omeganya 2. L-nya berapa? 2,5 ya. Nah, 2,5. Jadi berapa? 50 dibagi 5. 10 ya berarti ini. Nah, ini berarti ini apa? 10 ampere. Ini ya, 10 ampere. Gitu. Kemudian tanya apa? ICM. Nah, ICM. ICM. Ya, nanti ini. PM dibagi XC ya. Berarti gini. PM dibagi ini. 1 per, ini nanti gini ya. Omega C ya. Atau bisa satu lagi nih nanti ya. PM kalikan ini. Omega C, soalnya seper itu ya. Nah itu. Sehingga nanti masukkan ke sini nanti ya. Berapa itu? PM-nya itu kan 50 ya. Omeganya 2 kan ya. C-nya 0,1. Nah, 0,1. Nah, jadi berapa itu? Berarti apa? 50 kali 0,1, 5 ya. 5 kali 10 berarti ya. Ini 10 ampere. Nah, ini 10 ampere juga ya. Nah, itu. Ya. Itu ya. Nah, mungkin yang menarik itu kalau ditanyakan ininya. I keseluruhan berapa? I pada rangkaian berapa itu? Itu ya. Jadi I pada rangkaian. Berapa? Ada yang tahu? I pada rangkaian berapa itu? Berapa I rangkaian berapa? Kalau I pada resistor 5 ampere, I pada induktor 10 ampere, I pada kapasitor itu 10 ampere, berapa I pada rangkaian? Ada yang tahu? Kalau tahu sebutkan nama sama ini ya. Apa? Departemennya ya. Ada yang tahu? Nggak tahu. Nah, yang perlu kalian ketahui itu jadi I pada rangkaian itu bukannya dijumlahkan ya. Ya, jadi kalau
Atau gini aja, saya beri penjelasan gini ya untuk rangkaian seri ya. Oke, ini sudah kejawab semua ya. Oke, saya kasih gambaran gini lah, biar kalian punya pemahaman ya. Ini ya, saya gambarkan ini ya. Khusus untuk rangkaian seri RLC ya. Maaf, bukan seri, paralel ya. Paralel RLC. Saya gambarkan gini. Ini rangkaian ini ya. Nah, ini kalau ini ya. Ini R. Ya, ini adalah apa? Maaf, L ini. Ini adalah apa? L. Ini C ya. Nah, ini ya. Ya, katakanlah ini adalah I R ini. Ini adalah I L. Ini adalah I C. Ini I ya. Nanti gini kayak gini nanti. Nah, ini adalah I gitu ya. Ya, nanti ini gini lah. Ini gini ya nanti ya. Oke. Ya, gitu ya. Nah, kalau pada rangkaian seri itu yang sama, kok seri. Kalau pada rangkaian paralel itu yang sama itu apa? Saya tanya ke kalian. Voltase, Pak. Voltase, benar sekali. Ini voltasenya pasti sama ini. Ini kan voltase ya. Nah, nanti gini. Gitu ya. Nah, yang perlu kalian ketahui itu gini. Voltase pada R ya. Itu nanti sama dengan apa? IR gitu ya. Kalikan R. Gitu ya. Nanti gitu ya. Dan ini sefase ya. Sefase. Ya, jadi di sini adalah ini. Apa? PR ini ya. Sefase. Sefase dengan IR. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah ini, PL. Itu nanti sama dengan apa? IL kalikan apa? XL. Nah, ini nggak sefase ini ya. Ini nggak sefase. Mana yang lebih dulu, tegangan atau arus? Biasanya kalau pada induktor itu apa? Perhatikan ya, kalau pada induktor itu apa? Tegangan mendahului arus. Gitu ya. Tuh. Ya, jadi gitu. Jadi nanti tulis gini nanti, PL mendahului. Mendahului berapa? 90 derajat kan gitu ya. Mendahului 90 derajat terhadap apa? Terhadap IL gitu ya. Nah, sekarang berikutnya pada VC. Ya, VC berarti nanti apa ini nanti ya? IC, XC. Nah, kalau ini sebaliknya ini ya. Dia nggak mendahului tapi tertinggal ya. VC tertinggal ini. Tertinggal berapa ya ini? 90 derajat terhadap IL. Nah, ini. Nah, tadi kan kalian udah jawab ya. Tegangannya sama nggak kalau rangkaiannya paralel? Sama nggak? Paralel kan ini? Paralel kan? Paralel berarti kan kesimpulannya kan ini. PR sama dengan PL sama dengan apa? PC sama dengan P kan itu ya. Soalnya paralel ya.
Jadi tegangannya yang sama. Sama semua ya. Jadi tegangan di R, tegangan di L, tegangan di C itu sama semua. Yang beda apa? Arusnya gitu ya. Arusnya itu beda. Jadi kalau kalau saya gambarkan itu gini nanti. Katakanlah ini tegangannya ya. Saya gambarkan gini ya. Nah, inilah. Tekan ini ya. Ini adalah V-nya ini ya. Ini V. Ini V ya. Nah, ini saya gambarkan inilah. Ini adalah V. Ini V ya. V. Kita lihat dulu. Kalau IR bagaimana? Nah, sepase ya. Fase, berarti ya di sini dia. IR sepase. Saya gambarkan di sini. Jadi kalau dia sepase di sini sepase. Nah, ini adalah apa ini IR ya, sepase dia. Kalau ini IL bagaimana? VL mendahului, berarti VL di depannya IL, berarti IL di belakang ini loh. VL mendahului 90 derajat, berarti IL di belakangnya, berarti IL tertinggal. Tadi di sini nanti. IL di sini. NIL ini. Tertinggal ya. Ini adalah IL. Maaf, IL ini. Ini IL gitu ya. L tertinggal ya. Nah, kalau ini VC tertinggal 90 derajat, berarti VC-nya di belakang ini. Kalau VC di belakang berarti, maaf ini salah nih ya. Ini harusnya ini ya. Harusnya IC ini ya, maaf. Ini salah nih ya. Ya, oke. Bentar, biar nggak salah. Kita hapus dulu ya. Bentar, biar nggak salah ya. Nah ini, jadi ini harusnya apa tadi salah tulis ya. Harusnya adalah IC. Ya, berarti ini kan VC tertinggal. Berarti VC di belakangnya IC, IC yang di depan. Jadi IC di sini. Nah ini IC-nya ini. Ini IC-nya. Nah ini adalah apa? IC. Ini. Nah ini IC. Nah ini. Gitu. Sehingga kalau rangkaian paralel gini, maka I-nya ya, I nanti itu sama dengan ini. Akar, ini dulu ya. IR kuadrat. Kita kuraskan nanti ini nanti. IC dikurangi IL kuadrat ya. Nah ini. Nanti ini ya. Jangan lupa ya. Jadi IR kuadrat, IC dikurangi IL. Jangan kebalik loh ya. Kenapa? Karena IC yang ke atas ya. IC. Jadi yang kapasitor ke atas, induktor ke bawah. Nanti ini. Ya, nah itu ya. Kalau V-nya sama ya. Jadi gini. Jadi V-nya sama tapi I-nya ini. Ada ya. Gitu. Atau biar kalian nggak bingung, saya jelaskan aja perbedaannya ya. Oke, saya hapus aja deh antara seri paralel gitu ya. Ya ini seri ini paralel ini sebagai ini aja ya. Sebagai ini aja deh pengayaan ya. Oke, jadi gini. Biar kalian nggak bingung ya. Ini saya tulis dulu di sini ya. RLC seri. Ya, RLC seri. Ya, RLC seri. Kalau RLC seri berarti apa? Berarti kan ini. I-nya sama ya. Berarti IR sama dengan IL sama dengan IC sama dengan I gitu ya. Nah, itu. Kemudian tegangannya V sama dengan apa ini nanti? PR kuadrat. Nah, ini jangan lupa, L duluan ya. PL-nya positif, jangan sampai kebalik. PL dikurangi PC kuadrat ini ya, bentar. Biar enggak ini ya. Biar enggak salah. Oke, biar enggak salah. Ini dikurangi ya, dikurangi PL dikurangi apa?
VC kuadrat. Nah ini ya. Terus kemudian Z-nya, impedansinya ya. Z sama dengan akar R kuadrat ditambah ini. XL min XC kuadrat. Ini ya. Ini kalau apa? Rangkaian seri. Ya. Kemudian kalau dia paralel, nah ini satu di sini aja nih. Kalau LLC paralel, yang tadi ya. Dan nanti kalau dapat soal ini kalian bisa jawab gitu ya. Kan teorinya kemarin kan hanya bahas seri. Jadi kadang paralel, kadang kala juga ditanyakan, tapi itu yang sering ditanyakan biasanya sih seri ya. Ini untuk jaga-jaga aja. Ya. Jadi kalau paralel berarti kan yang sama itu apa? P-nya ya. P-nya sama. Jadi gini nanti. PL sama dengan PL. Nah ini ya. Nah ini. Tadi arusnya tadi. Arus tadi jangan sampai salah ya. Akar ini nanti. IR kuadrat. Nah ini jangan sampai kebalik ya. C duluan. Kalau seri kan L duluan ya. Kalau ini. Jadi jangan salah IL tapi IC duluan ya. IC kapasitor ya. Dikurangi. Maaf. Sorry. Salah ini. Ini adalah IC dikurangi ini nanti. IL kuadrat ini ya. Nah ini ya. Terus Z-nya, nah itu jangan pakai Z tapi pakai seper ya. Jangan lupa soalnya paralel ya. Kalau paralel bukan Z tapi seper Z itu ya. Jadi nanti ini pakai ini seper Z. Nah, pakai akar juga ini. Nah ini apa ini? Seper R. Ya terus ditambah ini jangan sampai kebalik. 1/XC duluan ya. 1/XC dikurangi 1/XL, maaf. 1/XL ini. Maaf. 1/XC dikurangi 1/1. Ini juga kuadrat ya, maaf ya ini tadi. Ini kuadrat juga ini ya. Jadi saya kurangi bentar. Kuadrat juga ini ya. Kuadrat ini. Nah ini ya. Jadi ini ya. Jadi 1/R kuadrat ditambah 1/XC kurangi 1/LS. Nah itu. Nih bedanya antara seri paralel ya. Jadi kalau seri ini ya. Arusnya sama. Nah ini tegangannya PR kuadrat dan jangan lupa PL dikurangi VC. Nah, balik. Z-nya apa? R kuadrat. XL kurangi XC. Tapi kalau paralel yang sama itu tegangannya. Arusnya ini ya. IR kuadrat jangan lupa IC ya. IC dikurangi IR jangan sampai kebalik ya. IC kapasitor duluan ya. Nah kalau Z-nya pakai seper soalnya paralel ya. Seper Z ini adalah apa? Seper R kuadrat ya ditambah seper XC kurangi seper RS kuadrat. Nah itu ya. Itu adalah untuk yang seri yang paralel. Nah itu kira-kira gambarannya itu seperti itu ya untuk yang rangkaian LLC gitu ya. Ah mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan barangkali. Tadi sudah saya bahas 2 soal rangkaian seri LLC, terus ini 1 soal yang paralel ya, sekedar ini aja. Dan untuk ini aja, biar tahu gitu ya. Ada pertanyaan barangkali? Permisi, Pak. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang mencari Z itu, Pak, ya kan tadi yang awal-awal itu R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Ya, yang nomor 3 tadi ya. Yang XL per XC kuadrat itu saya cari kok kecil gitu, Pak. Apakah boleh diabaikan apa gimana? Terima kasih. Yang nomor tadi ya? Gimana? Coba saya diulangi lagi. Yang nomor 3 tadi saya cari
Oh, Ya. kamu udah kerjakan ya? Yang Z sementara itu Coba cuma berapa hasilnya? Coba saya tulis dulu ya. Coba saya dipandu ya. sebentar. Bentar ya, oke. Hasil hitunganmu gimana nanti? Bentar, atau gini aja deh. Bentar. Ini aja deh. Oke, coba saya dipandu ya. Berapa hasilnya tadi? Sebentar, Pak. Bentar ya, silakan. Berapa hasil hitungannya tadi? Yang sudah kamu peroleh? Nomor 3 tadi ya? Bentar, satu dulu. Tadi nomor 3 ya. Nah, gimana tadi? Hasil hitunganmu apa tadi? Nah, Untuk selisihnya XL min XC kuadrat itu. sebentar, saya ada masalah dulu. Oh iya. Sebentar, saya ada masalah di nulisnya ini. Oke, gimana? Sudah beres. Hasilnya Nah, gimana? Yang saya tanyakan itu cuma Z-nya. Jadi Z-nya? kan, ya. Bentar, hasil hitunganmu gimana? XL-nya berapa? XL-nya kan tadi kan Iya. 900 per 900 ya? ya. Benar ya? 900 per berapa? Akar 1,8. Iya, ketemu berapa itu? Nah, itu ketemunya 671,6. Oke, 671,6 ya. Oke. Ya. Nah, terus apa lagi ya? Yang hasilnya? Minusnya kan XC-nya kan Ya, akar. SC-nya benar. Ya. Akar ya? Akar 1,8. Akar 1,8 ya. Oke, benar. Ya. Per 2. Benar. Per Dikali 2. 10 pangkat 3. Benar sekali. Ya. Berapa itu dapatnya? Hasilnya itu 671, Pak. 670. 670, Ya. berapa? Enggak ada, Pak. Oke, Ohm ya. Iya. Terus? Nah, kalau diselisihkan kan 671,6 dikurangi Oh iya. 670. Benar. Berarti kan nyari Z-nya ya? Iya. Oke, coba saya dibantu gitu ya. Z itu kan apa tadi? Ini ya. R kuadrat ditambah ini kan. Ini kan tadi ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih udah ngitung ya. Saya nggak ngitung sampai detail gitu. Jadi berapa R-nya tadi? R-nya kan langsung dikuadratkan, Pak ya? Iya, dikuadratkan langsung berapa? Tadi R-nya berapa sih nilai? R-nya itu 400. 400 dikuadratkan jadi berapa? 160.000. 160.000 ya, oke. Ya, gitu kan. Besar banget ya. Iya. Terus ini dikurangkan berapa itu? Kan 1,6 ya? Iya, 1,6 kuadrat. Oh iya, benar. Iya, Kan berarti kecil itu, Pak. kecil banget. Ya, abaikan aja, benar. Benar-benar yang kamu, jadi ya abaikan aja. Jadi nanti gini aja deh. Berapa tadi? 460. Berarti ya diabaikan aja ya. Benar. Kan kecil banget sih. Benar. Iya, Pak. Jadi nanti jawabannya ya ini nanti 400 kan itu ya. Gini kan? Iya, Pak. Ya. Jadi kan ini kan kecil banget gitu ya. Kan nggak ada artinya ya. Ya sebenarnya sih nggak 400, 400 lebih dikit lah. Tapi ini kan kecil banget gitu ya. Jadi hampir sama ini. Jadi artinya mendekati resonansi kan. Belajar resonansi itu kan XL sama dengan SC kan hampir sama sih ya. Cuma beda dikit. Nah, pokoknya mendekati frekuensi resonansi kan. Ya, ini 671 mendekati kan. Ya benar lah, abaikan aja Z. Ya, terima kasih, Pak. Ya, ada lagi barangkali pertanyaan lainnya? Ada? Nggak ada? Oke, nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, benar nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, ya kalau nggak ada, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Mas, Pak. Ya, sama-sama. Oke. Terima kasih. Sama-sama.